Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab pertama, yaitu bab perpangkatan dan bentuk akar. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 81 ya, mulai dari soal nomor 20. Yuk kita simak bersama ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nomor 20. Sederhanakan bentuk di bawah ini. A. Dalam kurung A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat 3 per 4 BC tutup kurung dikali dalam kurung 8AC per 3 BC pangkat negatif 3 tutup kurung. Yang B 2 M pangkat 0 kali M pangkat 2 per 3. Oke, yang C M pangkat 3 ditambah 4 per M pangkat negatif 3. Kita kerjakan dulu satu persatu. Yang A ya. Untuk yang A ini cara mudahnya gini. Ini kan pecahan dikali pecahan. Berarti caranya pembilang langsung kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi ini kalau Kak Sari tulis ulang boleh seperti ini. 20A. A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat 3 gitu ya. Dikali 8AC gini per bawah sekarang 4BC kali 3BC pangkat negatif 3. Tulis aja 3BC pangkat negatif 3 gitu. Nah sekarang sama dengan, yuk yang angka-angka dulu ya. 8 dibagi 4 ini 2. Nanti berarti tersisanya 2 per 3. Kita tulis dulu aja 2 per 3. Sekarang yang huruf-hurufnya. Di sini ada A pangkat 5 dikali A pangkat 1. Oke, menjadi A pangkat berapa? 5 ditambah 1. 6. Nah gitu. B nya sekarang B pangkat 3, bawahnya B kali B. B kali B dulu adalah B kuadrat ya. Ini kan pangkat 1 pangkat 1. Kalau dikalikan artinya pangkatnya ditambah. B pangkat 1 dikali B pangkat 1 itu B pangkat 2. Di atas ada B pangkat 3. Berarti B pangkat 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 berapa? 1. B pangkat 1. Pangkat 1 itu boleh nggak usah ditulis. Terus yang C sekarang. Yang atas dulu. C pangkat 3 kali C pangkat 1. Ya C pangkat 4 ya. Nah, dibagi dengan ini C pangkat 1 dikali C pangkat negatif 3. Yang bawah dulu. C pangkat 1 dikali pangkat negatif 3 itu menjadi C pangkat 1 tambah negatif 3. 1 ditambah negatif 3 itu negatif 2. Ya, kalau Kak Sari tulis biar gampang, yang C-nya dulu ya. Yang atas itu C pangkat 3 tambah 1. Yang bawah itu C pangkat 1 ditambah gini, negatif 3. Oke, sama dengan yang atas C pangkat 4, yang bawah 1 ditambah negatif 3 itu negatif 2. Gini. Nah, hasil akhirnya gimana? Ya ini C pangkat 4 dibagi C pangkat negatif 2 itu dikurangi C-nya. Nulisnya gini, C pangkat 4 dikurangi negatif 2. Nah, loh, menjadi C pangkat berapa? 4 dikurangi negatif 2. Kalau negatif dengan negatif berdekatan gini, hanya dipisahkan dengan kurung, ini menjadi plus. Bacanya 4 plus 2. 4 plus 2 berapa? 6. Jadi C pangkat 6. Singkat cerita, C pangkat 3 kali C dibagi C kali C pangkat negatif 3 adalah C pangkat 6. Wow, ini dia hasilnya. 2 per 3 A pangkat 6 B C pangkat 6. Ya, kita pindahkan ke buku kita. Pakai pensil aja. 2 per 3 A pangkat 6 B C pangkat 6. Yes. Lanjut ke soal yang B. Baca dulu. 2 kali M pangkat 0 dikali M pangkat 2 per 3. Nah, adik-adik ingat ya, ini M itu adalah bilangan berapapun sebenarnya. Kalau dia diganti dipangkatkan 0, itu hasilnya berapa? 1. Kak Sari ulang, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Dengan catatan M-nya jangan 0, gitu aja. Nah, kalau kita asumsikan M-nya tidak 0, berarti M pangkat 0 itu 1. Ya. Nah, ini berarti 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa? Ya 2. Terus dikali M pangkat 3. Ya udah, berarti 2
M pangkat 2/3. Tadi Kak Sari nyebutnya angka 3 ya. Salah. Kak Sari ulang, 2 kali 1 adalah 2, dikali M pangkat 2/3. Jadinya 2M pangkat 2/3. Gitu ya. Dengan catatan ini, M-nya tidak boleh 0. Karena kalau M-nya 0, 0 dipangkatkan 0 itu bukan 1. Berapa? Ayo, coba dicari tahu ya. 0 pangkat 0 itu berapa? Yang udah tahu boleh tulis di kolom komentar. Yes. Yang C sekarang. M pangkat 3 ditambah 4 per M pangkat negatif 3. Nah, ini nanti caranya. Yang M pangkat negatif 3-nya ini kita rubah menjadi bentuk positif. Seperti ini. Bagian C, M pangkat 3, bener ya, ditambah M per, astagfirullahaladzim, saya ulang, M pangkat 3 ditambah 4 per M pangkat negatif 3. Ini jadinya M pangkat 3 nya tulis dulu, ditambah 4. Nah, ini dia. M pangkat negatif 3, kalau mau kita rubah menjadi pangkat positif, dia itu harus naik ke atas. Menjadi pembilang, nggak jadi penyebut lagi. Nulisnya gini, M pangkat 3 gitu. Jadi bukan per lagi, melainkan langsung setara dengan 4 ya. Nah, ini sudah bisa dihitung. M pangkat 3 ditambah 4M pangkat 3 itu adalah 5M pangkat 3. Kok bisa, Kak? Bisa gini. Di depan huruf M pangkat 3 ini kan nggak ada angka. Kalau nggak ada angka itu sebenarnya ada angka 1 ya. Jadi ini bacanya 1M pangkat 3 ditambah 4M pangkat 3 itu sama dengan 5M pangkat 3. Bukan 5M pangkat 6 ya. Kalau tambah itu tidak boleh ditambahkan pangkatnya. Atau kalau kalian mengumpamakan gitu ya, dimisalkan nih gini. 1 gerobak ditambah 4 gerobak sama dengan 5 gerobak. Benar kan ya? Jadi M pangkat 3-nya kita misalkan sebagai gerobak. 1 gerobak tambah 4 gerobak sama dengan 5 gerobak. Benar. Jadi jawabannya 5M pangkat 3. Gini. Gitu. Kalau anak-anak yang suka cuanki ya boleh ya. 1 cuanki ditambah 4 cuanki sama dengan 5 cuanki. Bebas lah kalian mah. Yang penting benar. Oke, yuk lanjut ke soal nomor 21. Diberikan X sama dengan 27 dan Y sama dengan 63. Oke, tentukan hasil dari operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk bilangan berpangkat paling sederhana. A. X pangkat 3 kali Y. B. X per akar Y. Oke, ini maksudnya gini. X-nya itu nanti harus diganti dengan angka 27. Y-nya harus diganti menjadi angka 63. Terus disederhanakan dalam bentuk pangkat gitu loh ya. Kita tulis dulu. Nomor 21 yang A. X pangkat 3 kali Y. Nah, X-nya diganti menjadi 27, berarti 27 pangkat 3. Y-nya tadi 63. Kan dari soal nih, X-nya 27, Y-nya 63. Nah, baru kita kerjakan. 27-nya kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Yuk, pakai pohon faktor ya. 27 ini bisa dibagi 3. 27 bagi 3 adalah 9. Terus 9 juga bisa dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. Dah selesai. Berarti 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Oke, kita tulis di sini. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, pangkat aslinya tulis lagi. Gitu. Sekarang yang 63. 63 juga kita pecah menjadi berapa kali berapa? Boleh Kak Sari bagi 3 ya. 63 bagi 3 itu 21 kan? Terus 21-nya dibagi 3 ya, 7 gini. Jadi 63 itu sama dengan 3-nya diulang-ulang sebanyak 2 kali dikali 7. 3 pangkat 2 kali 7 gitu. Nah, sekarang kita hitung. Yes, 3 pangkat 3 terus dipangkatkan 3. Ini pangkatnya harus langsung dikali ya. Kalau berdekatan gini langsung dikali aja. Menjadi 3 pangkat 9. Nah, dikali dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 7. Kalinya Kak Sari ganti titik. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak merubah arti, nggak merubah nilai. Oke, hasil akhirnya adalah, ini cara ceritanya kita pisahkan. 3 pangkat 9 kali 3 pangkat 2, itu kan ini operasinya kali. Kalau kali itu pangkatnya ditambah.
Jadi 3 pangkat 9 tambah 2, 3 pangkat 11 dikali 7. Ya udah gini. Ya, kita pindahkan hasilnya 3 pangkat 11 kali 7. Gitu. Sekarang yang B. X per akar Y. Berarti seperti ini. B dulu kita tulis. X per akar Y sama dengan X-nya tadi 27 per akar Y. Y-nya 63. Nah, 27-nya tadi kita sudah bisa merubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 3. Oke. Akar 63. 63 itu kalau Kak Sari pecah adalah 9 kali 7. Gini. Nah, lagi ini 3 pangkat 3-nya boleh. Akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3 dikali akar 7 berapa? Akar 7 tetap akar 7. Jadi 3 akar 3 per 3 akar 7. Masih bisa disederhanakan. Ini kan basisnya sama, sama-sama 3. Ini 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 1. Menjadi 3 pangkat berapa? Kalau pembagian pangkatnya dikurang. 3 dikurangi 1. 2 ya, 3 pangkat 2 per akar 7. Akar itu gini bunyinya. Kalau 7 di sini tuh sebenarnya pangkat 1 ya. Terus kalau akar nggak ada angka di depannya, ini sebenarnya 2. Jadi gini, 7 pangkat 1 per 2. Nah, gitu. Akar 7 itu 7 pangkat 1 per 2. Selalu gitu. Kalau akar 11 itu ya 11 pangkat 1 per 2. Diingat-ingat ya adik-adik ya. Pokoknya gitu terus. Akar 25. Nah, akar 25 itu ya 25 pangkat 1 per 2. Tapi akar 25 ini kan ada jawabannya enak, bulat gitu. Akar 25 itu 5. Tapi kalau bentuk pangkatnya gini, selalu pangkat 1 per 2. Oke, kembali lagi. Jadi, ini 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 1 itu 3 pangkat 2. Terus per akar 7 itu adalah 7 pangkat setengah. Nah, kita jadikan bentuk pangkat negatif aja biar ke atas semua. Berarti 3 pangkat 2 kali 7 pangkat, hati-hati. Kalau di bawah dia sebagai penyebut itu pangkatnya positif, pindah ke atas itu menjadi negatif. Gini. 3 pangkat 2 kali 7 pangkat negatif 1 per 2. Itu dia jawabannya untuk yang B. Terserah ya, nanti gurunya maunya dalam bentuk pangkat positif berarti ini, atau kalau bebas boleh pangkat negatif berarti yang ini. Kadang-kadang guru di kelas beda-beda ya, tergantung instruksinya. Tapi kalau nggak ada instruksi apa-apa ya kalian bebas. Ini 3 pangkat 2 per 7 pangkat setengah dengan 3 pangkat 2 kali 7 pangkat negatif setengah itu nilainya sama ya. Kak Sari pilih yang ini. B sama dengan 3 pangkat 2 kali 7 pangkat negatif setengah. Yes. Lanjut soal nomor 22. Geser dulu ya. Kita baca dulu ya, 22. Tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana. Ada 4 soal A, B, C, D. Yuk, yang A 243 per 20. Nanti yang B 500 per 9. Yang C 50 per 625. Dan yang D 49 per 686. Nah, untuk merubah ke dalam bentuk pangkat paling sederhana, ini 243 dan 20 ini harus kita pecah dulu menjadi bentuk pangkatnya. Pakai apa? Pohon faktor ya. Yuk, pohon faktor dari 243. Nomor 22A dulu. 243 pohon faktornya. Enaknya dibagi berapa, Dek? Bagi 3 aja ya. 24 dibagi 3 itu 8, 3 bagi 3 1. Nah, terus 81 itu boleh dibagi 3. 81 bagi 3 27 ya kan? 27 dibagi 3 adalah 9. Lagi 9 bagi 3 adalah 3. Jadi 243 itu sama dengan 3 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Oke, yang 20 juga kita pecah, mau dibagi 2 aja ya. 2, 10, lagi 2, 5, udah ya, 5 ini udah prima, udah selesai. Berarti 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 gini. Sehingga kalau soalnya 243 dibagi 20 itu sama dengan ini, 3 pangkat 5 per 2 pangkat 2 kali 5.
gini aja. Ini sudah pangkat yang sederhana ya, nggak usah dinaikkan ke atas, nanti malah jadi negatif. Atau nanti kalau guru kalian minta gimana, ya udah Kak Sari bantu. Kalau dijadikan pangkat negatif boleh gini, 3 pangkat 5 kali 2 pangkat negatif 2 kali 5 pangkat negatif 1. Dipilih mau yang mana, dua-duanya sama. Kalau Kak Sari suka yang bentuk ini aja, positif semua. 3 pangkat 5 per 2 pangkat 2 kali 5 ya. Kak Sari pindahkan. Yes, gitu. Next yang B, 500 per 9. Sama caranya, yuk kita pecah. Mecahnya udah bisa belum? Pakai pohon faktor ya. 500 dulu. 500 itu mau cepet. Kalau mau cepet dibagi 5. Gini. 500 itu kalau dibagi 5 100. Nah, terus 100 itu adalah 10 kali 10. Udah selesai. Ini pohon faktor yang kreatif ini namanya ya. Kan langsung jadi jawabannya. 10-nya ada 2, 5-nya ada 1. Berarti gini, 5 kali 10 pangkat 2. Tuh, kan udah dalam bentuk pangkat. Jangan kayak gini. Kenapa? Karena 10 ini bukan bilangan prima. Nah loh, yuk kita bikin yang betul ya. 500 dibagi 2, 250. Lagi 250 dibagi 2, 125. Nah 125 nggak bisa bagi 2, bagi 3 enggak, langsung bagi 5 ya. 125 bagi 5 itu 25. Oke, terus 25 itu 5 kali 5. Ini yang benar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. 2-nya diulang 2 kali, berarti 2 pangkat 2. Dikali 5-nya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Itu 2, 3. Berarti 5 pangkat 3. Nih, yang benar ini ya. 500 itu 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Yang ini jangan ditiru. Contoh yang salah. Dasar guru les sukanya ngeles ya. Lanjut yang 9. Nah kalau 9 sih familiar banget ya kalian ya. 9 itu kalau dipecah ya 3 kali 3, berarti bentuk pangkatnya 3 pangkat 2 gini. Sehingga 500 per 9 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 per ini 3 pangkat 2. Udah ya, ini aja ya Kak Sari ya, nggak usah dirubah dalam bentuk pangkat negatif ya, gini aja. 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 per 3 pangkat 2, pindah. Nah, yes. Sekarang yang C, 50 per 625. Kita bikin pohon faktornya juga, yang C, 50. Oke, 50 itu 5 kali 10. Siap. Terus 10 itu 2 kali 5. Boleh, kayak gini boleh ya. Jadi sama dengan 2 kali 5-nya ada 2. Nah, kalau pohon faktor yang sesungguhnya sebenarnya nggak boleh nih langsung dibagi 5. Bolehnya dibagi 2 dulu, gini. Pokoknya bilangan prima yang paling kecil dulu dibaginya. Kan 50 bagi 2 bisa 25. Terus 25 itu baru 5 kali 5. Tapi, nah hasilnya sama kok. 2 kali 5 pangkat 2. Intinya adalah yang boleh muncul di pangkat itu adalah angka prima. Ya, angka prima. Kalau yang tadi, masih ingat nggak yang B tadi? Mana ya? Kak Sari carikan. Yang B tadi. Nih sambil Kak Sari cari, yang belum pencet subscribe pencet dulu aja. Nah yang B ini nggak boleh 5 kali 10 pangkat 2 karena 10 ini bukan bilangan prima, jadi 10 ini nggak boleh muncul gitu ya. Bolehnya yang ini 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Nanti hasilnya sih sama-sama 500, tapi ini bentuk pangkat yang salah karena bukan bilangan prima gitu. Oke, kembali ke yang C. Udah dipencet, udah, makasih ya. Nah yang C, yuk. Kalau pohon faktor yang betul, pilih yang sebelah sini ya, dibagi 2, 25, terus 5, 5. Kalau ini pohon faktor yang suka-suka, tapi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, benar juga, sama 2 kali 5 pangkat 2. Oke. Sekarang yang 625, mau pakai pohon faktor suka-suka apa yang benar?
kayaknya yang bener deh ya, kalian nggak mau ambil resiko, bener nggak? Ya udah deh Kak Sari ikut. Dibagi 5 kalau gitu, dibagi 5 adalah 125. Terus 125 nya juga dibagi 5 adalah 25. 25 dibagi 5 kali 5 gini, 25 adalah 5 kali 5, berarti 1, 2, 3, 4. 625 adalah 5 pangkat 4. Yes, kembali ke soal, berarti 50 per 625 kita tulis ya, sama dengan 50 nya ini nggak kelihatan, 50 nya 2 kali 5 pangkat 2 per 625 nya 5 pangkat 4. Nah, ini ada yang berbasis sama, yaitu sama-sama 5. Ini bisa disederhanakan menjadi gini, 2 kali 5 pangkat. Nih, kalau pembagian pangkatnya itu dikurangi aja. 2 dikurangi 4, berapa? Negatif 2. Boleh. 2 kali 5 pangkat negatif 2 boleh. Atau kalau mau bentuk pangkat positifnya gini, 2 per 5 pangkat 2. Mau yang mana? Kak Sari suka yang pangkat positif, yang ini aja ya, 2 per 5 pangkat 2. Yes, lanjut yang D, 49 per 686, dipecah juga. 49 pecah, dibagi berapa bisanya? 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 5 nggak bisa, 7 bisa. 49 itu 7 kali 7 gini, berarti 7 pangkat 2. 686 bener ya? 686 pakai pohon faktor yang bener ya. Yang bener itu berarti dibagi 2 dulu, 3, 4, 3, terus dibagi berapa ini? Dibagi 2 nggak bisa, 3 nggak mau, 5 nggak bisa, 7 bisa. 3, 4, 3 dibagi 7 itu 49. Nah, terus 49 itu 7 kali 7 gini, berarti 686 sama dengan 2 kali 7 nya pangkat 3. Nah gitu, sehingga kalau di soal 49 per 686 sama dengan 49 nya adalah 7 pangkat 2 per 686 nya 2 kali 7 pangkat 3. Ini sama dengan, ada yang basisnya sama ya, sama-sama 7, berarti boleh dikurang, 7 pangkat 2 kurangi 3, 7 pangkat berapa? Negatif 1 per 2. Nah gini, terus Kak Sari mau rubah 7 nya ini biar jadi pangkat positif aja ya, berarti 1 per 2 kali 7 nya menjadi pangkat 1 gitu. Dah ini aja, 1 per 2 kali 7. 2 kali 7 berapa? 14 ya, boleh deh, 1 per 14 pangkat 1. Ini tetap perpangkatan loh, 14 nya pangkat 1 gitu. Kamu mau pilih yang mana? Mulai dari sini boleh, ke sini juga boleh, ini juga boleh, yang penting jangan yang ini, karena ini 7 pangkat 2 per 7 pangkat 3 ini memang masih harus disederhanakan lagi, kan basisnya sama ya. Mulai dari sini boleh, ini nggak apa-apa, ini juga bener. Kak Sari mau yang ini aja, 1 per 2 kali 7 ya. Bebas. Nah dah, sip. Lanjut ke soal nomor 23. Wow, geser dulu ya. 23, perhatikan tabel berikut ini. Ini di kolom pertama ada satuan panjang mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, mikrometer, dan nanometer. Di kolom kedua ada panjang, satuannya meter. 10 pangkat 3, 10 pangkat 2. Ini maksudnya gini, jadi 1 kilometer itu sama dengan 10 pangkat 3 meter gitu loh, kan satuannya meter. Nah 1 hektometer itu sama dengan 10 pangkat 2 meter, dan seterusnya, semua ini satuannya meter.
1 dekameter sama dengan 10 pangkat 1 meter. 10 pangkat 1 itu ya 10 ya. Terus 1 meter itu sama dengan 1 meter, ya iyalah. 1 meter sama dengan 1 meter, ya benar. Dan seterusnya. Ini desimeter itu mulai ya 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 1 itu 0,1 ya meter. Kalau ini sentimeter berapa meter? 10 pangkat negatif 2. Kalau ditulis desimal gini. Nah, 0,01. Nah, dan seterusnya. Milimeter 0,03 meter. Kok 03? Insya Allah 0,01 meter. Ke distract sama angka 3-nya ini ya. 10 pangkat negatif 3 itu 0,01. Masya Allah, salah. Kak Sari, halo, fokus. Siap. Pangkatnya 3. Kalau 3 itu 1, 2, 3, baru angka 1. Di sini kasih 0 gini. Ya, ini sekarang pangkat 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus baru angka 1. Nah, gini, meter. Nah, 10 pangkat negatif 9 ya, nanti nolnya ada 9 diikuti angka 1 gitu ya, meter. Ini yang nanometer. Oke, kita perintahnya hanya memperhatikan tabel berikut ini. Jadi perhatikan. Perhatikan. Udah? Udah. Yuk lanjut. Soalnya ada di halaman 62. Nah, nomor 23, perintahnya ini. Dengan menggunakan tabel di atas, isilah titik-titik di bawah ini. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Yang A, 1 hektometer sama dengan berapa milimeter? B, 1 kilometer sama dengan berapa sentimeter? Yang C, 1 dekameter sama dengan berapa mikrometer? Dan yang D, 1 desimeter sama dengan berapa nanometer? Mau nggak Kak Sari kasih cara gampang untuk mengerjakan nomor 23 ini? Mau? Nah, gini caranya. Kita bikin tabel sebanyak ini. Diisi mulai dari kilometer itu km, terus hektometer, dekameter itu dam, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini sampai milimeter. Setelah milimeter dikosongin dulu, baru mikrometer. Mikrometer itu Kak Sari singkat dengan apa ya enaknya ya? Mikrometer gini aja deh. Nah ya, coba nanti kalian cari singkatan mikrometer itu apa. Kalau yang udah ketemu kasih tahu di kolom komentar ya. Kak Sari lupa singkatannya. Terus kosongin lagi, baru nanometer. Nanometer Kak Sari singkat NM ya. Nah, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Coba nanti kalau Kak Sari salah dikoreksi ya untuk singkatannya mikrometer sama nanometer. Nah, terus kolom-kolom ini cara menggunakannya gini. Yang A dulu, 1 hektometer. Hektometer itu kan HM. Taruh di sini angka 1. Bacanya 1 hektometer. Dimintanya ke milimeter. Milimeter itu yang mm ini. Caranya gini. Dari sini 1 bergerak ke sana menjadi 10. Ke sini menjadi 100. Ke sini menjadi 1000, ya. Ke sini menjadi 10.000. Ke sini menjadi 100.000. Oke, bahkan karena di sini diminta nyatakan dalam bentuk perpangkatan akan lebih mudah. Kak Sari ulang, 1 hektometer ya, ke dam menjadi 1 kali 10 pangkat 1. Atau satunya diabaikan aja, langsung 10 pangkat 1. Ke meter 10 pangkat 2 gitu. Ke desimeter 10 pangkat 3. Ke sentimeter 10 pangkat 4, ke milimeter 10 pangkat 5. Udah, ini jawabannya. Jadi 10 pangkat 5, 1 hektometer itu. Kita pindahkan nih, 10 pangkat 5. Yes, mudah banget mudahnya. Yang B, 1 kilometer berapa sentimeter? Nah, berarti kita bergeraknya dari 1 kilometer ini ya, di kolom kilometer. Berhentinya nanti di sentimeter itu di sini ya. Yuk, dari sini 1, berarti ini 10. Ini berarti 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 1 loh ya. Di sini 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 juga. Enggak masalah, 10 pangkat 5. Tuh. Sekarang yang dari 1 dekameter ke mikrometer. Mikrometer yang ini ya, MIM. Bergeraknya dari 1 dekameter. Dekameter itu yang dam. Di sini berarti ini 1. Ke sini menjadi 10 pangkat 1.
10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 gitu. Lanjut, 10 pangkat 5, 10 pangkat 6. Nah, berhentinya di sini. 10 pangkat 7 mikrometer kan? 10 pangkat 7. Yes, ya. 10 pangkat 7 gitu. Terakhir 1 desimeter ke nanometer. Desimeter itu dm. Berarti dari sini, di sini 1 ya, ke senti menjadi 10, ke milimeter menjadi 10 pangkat 2. Lanjut aja, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, 10 pangkat 7. Terakhir di nanometer. Mintanya nanometer ya, bener. 10 pangkat 8. Udah gitu. Mudah, sangat mudah. Pindahkan 10 pangkat 8. Yes, selesai dalam sekejap soal nomor 23. Pakai tabel kayak Kak Sari aja ya, mudah ya. Jadi nanti kalau di sekolah disuruh merubah-merubah gitu bisa. Nah, lanjut ke soal nomor 24. Geser dulu. Baca. Perhatikan tabel unsur-unsur kimia beserta jari-jari atomnya berikut ini. Semua pengukuran dituliskan dalam satuan nanometer. Nah, ini nama unsur magnesium. Jari-jari atomnya 1,44 kali 10 pangkat 5 nanometer. Kan satuannya nanometer. Kalau oksigen 4,8 kali 10 pangkat 4 nanometer. Fosfor 9,6 kali 10 pangkat 4 nanometer. Kalsiumnya 1,92 kali 10 pangkat 5 nanometer. Bariumnya 2,4 kali 10 pangkat 5 nanometer. Pertanyaannya yang A. Apakah jari-jari atom fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium? Nanti harus kita bandingkan ya antara fosfor dengan magnesium. Yang B, unsur apa yang memiliki jari-jari atom terbesar dan terkecil? Nanti kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil ya. Terus yang C, berapa kalikah panjang jari-jari atom barium jika dibandingkan dengan jari-jari atom oksigen? Oke, ini nanti kita bandingkan. Yang D, berapa kalikah panjang jari-jari atom kalsium jika dibandingkan dengan jari-jari atom fosfor? Ini sama ya, dibandingkan juga. Yuk, kita kerjakan. Nah, agar mengerjakannya mudah, dari bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku ini, Kak Sari akan rubah semuanya menjadi bentuk biasa. Bentuk biasa itu yang tidak ada pangkatnya ya. Nanti kita akan lebih mudah membandingkannya, karena itu lebih familiar daripada yang bentuk pangkat-pangkat gini. Bener nggak? Yuk. Yang magnesium dulu ya. Magnesium disingkat dengan Mg. Ini kan 1,44 kali 10 pangkat 5 nanometer. Nah, ini kita jadikan ke bentuk biasa, caranya gini, 1,44 kali 1 diikuti nolnya 5, karena di sini pangkatnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian komanya sekalian kita hilangkan aja menjadi 144. Tetapi di sini menyerap 2 nol. Kenapa 2 nol? Karena ini kan ada 2 bilangan di belakang koma. Jadi menyerap 2 nol. Nolnya tinggal berapa? 3. Gini, 1, 2, 3. 144 dibagi 1000. Ya 144.000 nanometer. Ini yang magnesium. Nah, nanti jadi mudah dibandingkan. Sekarang yang oksigen. Oksigen itu O2 ya. Jari-jarinya 4,8 kali 10 pangkat 4. Oke, yuk. Sama dengan berarti 4,8 kali 1 diikuti nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Terus kita jadikan 48. Tetapi nanti 0 di sini terserap 1 ya, karena di sini ada 1 bilangan, 1 angka di belakang koma, ini menyerap 1. Dikalinya tinggal 1000 gini. Nah, 48 dikali 1000, 48.000. Oke, nanometer. Nih, antara magnesium dengan oksigen sudah bisa dibandingkan. Magnesium 144.000, oksigen 48.000. Mana yang lebih panjang? Magnesium, kan gitu. Ya kan? Terus kita lanjutkan dulu aja untuk fosfor. Disingkat P ya. Fosfor jari-jarinya 9,6 kali 10 pangkat 4. Oke, ini menjadi
9,6 kali 1 diikuti nolnya 4. Gini, sama dengan 96 dikali 1. Ini terserap 1 ya, jadi 3. 1, 2, 3. 96 kali 1000. 96.000. Satuannya sih sama, nanometer. Terus lagi, yang kalsium. Kalsium itu Ca. Jari-jarinya 1,92 kali 10 pangkat 5. Nah, gini. Berarti sama dengan 1,92 kali 1, ada nolnya 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Gini. Terus sama dengan 192 kali 1. Nah, ini nolnya dibuang 2 ya. 1000 lagi. Gini. Berarti 192.000. Wow, nanometer gitu. Sip. Terakhir barium Ba 2,4 kali 10 pangkat 5. Gini sama dengan 2,4 kali 1 tuh 2 ke 4 gitu ya. Sama dengan 24 kali 1. Ini diserap 1, tinggal tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. 24 kali 10.000 sama dengan 24, ada nolnya 4. Gini, 240.000 nanometer. Kalau udah kayak gini kita siap menjawab pertanyaannya. Coba yang A. Apakah jari-jari atom fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium? Berarti kita lihat fosfor dan magnesium. Fosfor berapa? 96.000. Oke, magnesium 144.000. Apakah 96.000 lebih panjang daripada 144.000? Tidak. Langsung kita jawab. Kan pertanyaannya hanya apakah ya? Apakah jari-jari atom fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium? Tidak. Gitu. Nah, kalau mau penjelasannya tadi, sebutkan jari-jari atom fosfor sekian ya. Sementara jari-jari atom magnesium malah lebih panjang sekian gitu ya. Oke. Yang B. Unsur apa yang memiliki jari-jari atom terbesar dan terkecil? Nah, yang terbesar dulu. Yang terbesar kita bandingkan semuanya ya. Magnesium 144.000, oksigen 48.000, kalah nih oksigen. Fosfor 96.000 masih kalah. Nah, kalsium 192.000. Ini menang nih. Yang tadi magnesium ya 144.000, kalsiumnya 192.000. Oke, menang kalsium. Sekarang coba kalsium dibandingkan dengan barium. Barium 240.000. Oh, berarti barium yang paling menang ini ya, yang paling besar. 240.000. Nomor 1, juara satunya berarti barium. Yang paling kecil siapa tadi? Ini ya, oksigen hanya 48.000. Ini ada di urutan kelima. Oke, jadi kita jawab ya. Unsur apa yang memiliki jari-jari atom terbesar? Barium. Yang terkecil apa? Oksigen gitu. Ya, kalian jawabnya lengkap. Atom yang memiliki jari-jari terbesar adalah barium. Atom yang memiliki jari-jari terkecil adalah oksigen. Jangan kayak Kak Sari gini. Kak Sari kan nggak sekolah, cuma nerangin aja biar kalian pinter. Kan kalian yang sekolah. Masa disetor ke guru jawabnya singkat-singkat, gak sopan. Padahal bener ya. Kalau bener mah sebenarnya bebas ya. Yang C. Berapa kalikah panjang jari-jari atom barium jika dibandingkan dengan jari-jari atom oksigen? Berarti kita bandingkan antara barium dengan oksigen. Yuk, barium dulu. Barium 240.000, oksigennya 48.000. Kita bandingkan ya. Barium banding oksigen sama dengan 240.000 banding 48.000. Sama dengan 1000 sama ribunya minggir dulu aja. Nah, sekarang 240 dibanding 48. Sama-sama kita bagi 48 ya. Boleh ya. 48 bagi 48 1. 240 dibagi 48 itu 5. Berarti 5 banding 1. Atau 5 bagi 1 berapa? 5 ya. 5 satuannya kali. Gini. Oke.
Kita jawab sekarang ya. Barium banding oksigen 5 kali. Coba pertanyaannya, berapa kalikah panjang jari-jari atom barium jika dibandingkan dengan jari-jari atom oksigen? 5 kali. Gitu. Penjelasannya sudah ada. Nah, ini kalian tulis seperti ini ya. Ketemu deh 5/1 sama dengan 5. Satuannya kali. Yes. Terus yang D. Berapa kalikah panjang jari-jari atom kalsium jika dibandingkan dengan jari-jari atom fosfor? Nah, sekarang kalsium sama fosfor. Kalsium dulu ditulis. Kalsium banding fosfor. Kalsiumnya ini 192.000 per fosfornya ini 96.000 sama dengan, yuk sederhanakan, nih ribu sama ribunya minggir aja, 192 dibagi 96, pas banget ini 2, jadi 2 kali, cek dulu ya, 96 kali 2 12, pas. Jadi 192 bagi 96 itu 2, maka kalsium dibanding fosfor adalah 2 kalinya. Kita jawab, berapa kalikah panjang jari-jari atom kalsium jika dibandingkan dengan jari-jari atom fosfor? 2 kali. Yes, alhamdulillah. Soal nomor 24 beres. Terakhir, soal nomor 25. Yuk, baca dulu ya. 25. Misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa, berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan 30 hari? Nah, di sini keterangannya 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kita nanti mintanya dirubahnya dalam meter kubik ya, hati-hati. Yuk, kita catat dulu aja datanya. Nah, udah Kak Sari catat biar mudah dipahami. Jadi ceritanya nomor 25 ini. 25 itu satu orang per hari, dalam satu hari itu menghasilkan 2,5 liter sampah. Nah, kalau ada 250 juta orang per hari itu menghasilkan berapa liter sampah gitu. Nanti lebih lanjut yang ditanyakan, kalau 250 juta orang tadi dalam 1 bulan, dalam 30 hari itu menghasilkan berapa liter sampah gitu loh ya. Yuk kita kerjakan dulu yang 250 juta orang per hari. Berarti ya sama dengan 250 juta gini dikali berapa tadi per harinya per orang, 2,5 liter gini. Nah, sama dengan kita hitung biar gampang, ini jadikan bentuk pangkat ya, menjadi 2,5 kali 10 pangkat berapa? Pisahkan di sini. Oke, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pangkat 8 gitu, dikali 2,5 liter. Hasilnya adalah 2,5 kali 2,5 6,25 kali 10 pangkat 8 liter. Nah, 250 juta orang seharinya itu menghasilkan 6,25 kali 10 pangkat 8 liter sampah. Wow, lagi. Nah, sekarang kalau ada 250 juta orang tadi dikumpulkan dalam 1 bulan, nanti berapa liter sampahnya? Tinggal kita hitung. Ini aja ya, 6,25 kali 10 pangkat 8 liter gitu, dikali dengan 1 bulannya tadi keterangannya 30 hari, berarti dikali 30 gitu aja, sama dengan, yuk enaknya gini, 6,25 kali 10 pangkat 8 dikali 3 kali 10, ini 30 nya Kak Sari pecah menjadi 3 kali 10 gini. Nah, gitu ya, liter satuannya. Nih ya, 3 kali 10 itu 30. Bentuk bakunya kan gini, 3 kali 10. Terus, ini aja dikali 6,25 kali 3. 6,25 kali 3. 15, 7, 18. 18,75. Tulis dulu. Kali 10 pangkat, nah ini ada pangkat 8, di sini pangkat 1, menjadi pangkat berapa? 9.
liter. Terus ini belum bentuk baku ya, karena angkanya lebih dari 10. 18 itu kan lebih dari 10. Nggak boleh, harus 1 koma. Jadi gini, 1,875 kali 10 pangkat 9. Pangkatnya nggak 9. Pangkatnya berapa? Tadinya kan pangkat 9. Ya, ini menjadi 1 pangkat 9 itu kalau 18,75. Nah, kalau 1,875 nanti nggak pangkat 9, melainkan pangkat 10. Oke, liter. Nah, gini. Oke, sudah. Sebenarnya ini sudah selesai dan sudah bentuk baku. Tetapi yang diminta tadi bukan dalam satuan liter, tapi dalam satuan meter kubik. Kita rubah. Cara ngerubahnya gini. Dari liter ke desimeter kubik dulu. Sama ya. Jadi 1,875 kali 10 pangkat 10 desimeter kubik. Liter dengan desimeter kubik itu sama nih, keterangannya di sini. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, lalu dari desimeter kubik dirubah ke meter kubik, berarti M pangkat 3. Nah, dm pangkat 3 ke M pangkat 3 itu dibagi 1000. Gini, 1,875 kali 10 pangkat 10 dibagi 1000. 1000 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3. Nah, ini sudah satuannya meter kubik. Berapa ini hasilnya? Tinggal ini aja, 10 pangkat 10 dibagi 10 pangkat 3. Pangkatnya dikurangi, 10 kurangi 3. 7 ya. Jadi hasil akhirnya 1,875 kali 10 pangkat 7 meter kubik sampah dalam 30 hari oleh 250 juta orang Indonesia. Wow, ini nilai angka yang luar biasa. Kita pindahkan ya, 1,875 kali 10 pangkat 7 meter kubik. Alhamdulillah selesai. Gimana penjelasannya Kak Sari, bisa diterima? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Kritik dan saran boleh banget ya, di kolom komentar boleh, atau langsung gabung di grupnya Kak Sari juga boleh. Kalau mau tanya-tanya, mau diskusi soal tentang matematika kalian ya, kelas 9 persiapan untuk kelulusan, boleh. Yang mau gabung silahkan ya. Caranya ketik nama _9, kirim ke 081 456 10 9870. Nanti ada biayanya untuk gabung, 1 bulan hanya 10.000 aja. 1 bulan loh ya, itu 10.000, murah banget, sumpah murah banget. Nggak mungkin ada yang nggak mampu. Semua anak di Indonesia pasti mampu menyisihkan 10.000 untuk 1 bulan. Gabung di grup. Nanti di sana kita bisa diskusi soal-soal yang sumbernya bahkan di luar buku paket. Jadi PR dari guru atau PR dari LKS nanti kita bahas di sana ya. Oke, sampai ketemu di grup ya adik-adik ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.